Jika ada ojek online mengantar pelanggannya ke diskotik yang jelas-jelas pelanggannya itu mau berbuat maksiat di dalam diskotik. Ini terjadi sebuah perbedaan pendapat. Ada perkhilafan antara madhab Hanafi dan madhab Hanafi. Jadi kalau di dalam madhab Syafi'i itu mengatakan segala sesuatu yang mengantarkan padahal kemaksiatan, maka yang mengantarkan itu dianggap maksiat. Segala sesuatu yang bisa menjadikan, memunculkan, membantu kemaksiatan, maka orang yang membantu menuju kemaksiatan tersebut dianggap sebagai orang yang maksiat juga. Satu contoh, Imam Asy-Syafi'i menampilkan bahwa orang yang menyewakan rumahnya dijadikan sebagai diskotik, dijadikan sebagai gereja, dijadikan sebagai tempat ibadah orang non-muslim, maka orang yang menyewakan meskipun tidak ikut beribadah di dalamnya, meskipun tidak ikut bersukaria, tidak ikut menikmati rumahnya sebagai diskotik, maka hukum orang yang menyewakan itu terkena hukum haram. Berbeda halnya dengan madhab Hanafi. Kalau madhab Hanafi itu justru berpola pikir lain. Dia mengatakan, loh, yang maksiat siapa? Saya nggak ikut-ikutan maksiat, ya akhirnya saya nggak terkena dosa dong harusnya. Kurang lebih seperti itu kalau di dalam madhab Hanafi. Jadi kalau di dalam madhab Hanafi itu siapa yang maksiat, siapa yang menjalankan dosa, yaitu yang berhak mendapatkan. Yang tidak ikut-ikutan, ya tidak dosa, meskipun ia membantu atas realisasi terjadinya kemaksiatan tersebut. Sehingga satu permasalahan, namun hukumnya dua. Menurut madhab Hanafi, orang yang menyewakan rumah untuk dijadikan sebagai diskotik, untuk dijadikan sebagai tempat ibadah non-muslim, untuk menyembah berhala dan lain sebagainya, menurut beliau hukumnya tidak apa-apa karena dia tidak ikut-ikutan untuk melakukan kemaksiatan. Namun kalau menurut madhab Syafi'i, orang tersebut dianggap maksiat. Kenapa ia kok menolong kemaksiatan? Kenapa ia menolong untuk suksesnya terjadinya kemaksiatan tersebut? Sehingga oleh madhab Syafi'i, hal ini dianggap i'anah halal maksiat atau menolong sebuah kemaksiatan, dan menolong kemaksiatan itu dianggap sebagai wujud kemaksiatan juga, sehingga hukumnya haram. Orang yang mengantar ke diskotik yang jelas-jelas orang tersebut mau berbuat maksiat di dalam diskotik, menurut madhab Hanafi akhirnya hukumnya menjadi boleh. Sedangkan menurut madhab Syafi'i orang tersebut dianggap i'anah halal maksiat. Yang mana i'anah halal maksiat atau membantu terjadinya sebuah kemaksiatan itu dianggap maksiat, sehingga hukumnya terkena hukum haram. Lantas bagaimana kita menyikapi ketika ada perbedaan yang seperti ini? Kalau kita bisa dan memungkinkan, ya maka kita menggunakan madhab Syafi'i dulu yang mengatakan tidak boleh. Ini adalah sebagai langkah antisipasi kita biar kita itu memang benar-benar bersih, kita sama sekali tidak mempunyai keterkaitan dengan permasalahan dosa. Misal seperti ini, jika ada dua pelanggan, satunya jelas-jelas mau ke gereja ataupun mau ke diskotik. Kemudian satu pelanggan lagi di sana jelas-jelas mau ke masjid, ataupun setidaknya ia mau ke swalayan yang sama sekali tidak ada unsur kemaksiatannya, yang jelas-jelas hukumnya boleh. Ya maka pilihlah orang-orang atau pelanggan yang ke masjid ataupun ke swalayan. Jangan memilih yang ke diskotik ataupun yang ke gereja. Lantas kalau semisal sudah seharian tidak mendapat pelanggan sama sekali, hanya ada satu itu saja, maka ya kita nggak apa-apa lah kita mengambil, maka ya tidak apa-apa kita mengambil pendapat Abu Hanifah yang mengatakan hukumnya boleh sebagai langkah solusi saja. Namun jika masih memungkinkan menggunakan pendapat Syafi'i, ya sebaiknya kita menggunakan madhab Syafi'i yang hukumnya tidak boleh. Namun kalau ini sudah menjadi alternatif terlahir, sudah mentok, ya mau gimana lagi, kita menggunakan hal yang lebih aslah untuk kehidupan kita, menggunakan pendapat yang lebih mudah untuk kehidupan kita. Sehingga Islam itu tidak sulit, Islam itu sangat mudah, sangat dinamis. Kita sesuaikan dengan kehidupan, mana yang sekiranya mudah kita lakukan, mana yang sekiranya mudah untuk kita jalan. Karena sungguhnya Islam itu dijadikan sebagai hal untuk memudahkan, tidak untuk menyulitkan. Ma ja'ala alaikum fiddini min haraj. Tidaklah dijadikan agama itu untuk kalian sebagai hal yang menyulitkan, melainkan agama itu dijadikan sebagai hal yang memudahkan, sehingga hidupmu jangan dibuat yang susah.
Jika kalian merasa suka, merasa bermanfaat atas konten ini, silahkan like, subscribe, dan share konten-konten yang ada di channel ini. Terima kasih, berjumpa lain waktu.